Halo semuanya, nama aku Muhammad Raffi Rizky, biasa dipanggil Raffi. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran Scratch yang lebih dalam lagi, yaitu adalah membuat game Scratch untuk level lanjutan untuk pemula gitu loh. Kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana sih cara kita untuk instalasi Scratch, mengenal untuk fitur-fiturnya dan praktek kecil-kecilan lah. Nah, sekarang kita akan membuat game sederhana. Kalian pasti tahu dulu kita namanya Flappy Birds. Nah, kita akan menduplikat games itu ke dalam Scratch. Nah, harapannya dengan menduplikat ini kalian bisa mengerti sedikit terkait sistem bekerja dari Scratch itu sendiri, sehingga teman-teman bisa mengembangkan kreativitas teman-teman untuk membuat game yang lebih bagus lagi, yang lebih keren lagi. Nah, penasaran untuk bagaimana cara untuk membuat gamenya? Langsung masuk aja kita ke Scratch-nya. Nah, di Scratch ini kita akan masuk ke Scratch-nya ini, lalu kita akan setting terlebih dahulu untuk backgroundnya. Lalu bisa aja langsung ke choose backdrop, nanti pilih bagian di sini yang sudah disediakan saja. Kita pilih yang mungkin blue sky saja. Nah, di sini. Lalu untuk Flappy Bird sendiri ini kan bukan kucing ya, tapi burung. Nah, jadi kita akan pilih burungnya, lalu kita klik saja untuk bagian ini. Kita pilih untuk sprite-nya, kita cari search aja misalnya contoh bird. Nah, bisa pilih yang mungkin bebas, tapi karena ini kita mau terbang, kita pilih yang parrot. Nah, untuk yang kucing ini kita hapus saja. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mau setting terlebih dahulu. Burungnya itu terlalu besar, layarnya cuma kecil segini, jadi kita akan atur misalnya contoh ke 25, terlalu kecil, kita setting ke 50. Oke, ini udah lumayan lah ya. Lalu kita mau setting terlebih dahulu, kita masuk ke bagian customize. Nah, di sini teman-teman yang jadi problem, jadi problem sayapnya tuh terlalu lebar. Kita maunya tuh sayapnya tuh kecil aja, biar nanti objek yang itu nggak memakan banyak objek gitu loh. Nah, nanti kita turunin saja selevel sama mungkin kepalanya, ini juga selevel dengan kepalanya. Nah, gerakan selanjutnya yang B nya ini sama, sayapnya ini kita naikin selevel dengan kakinya, ini juga selevel dengan kakinya. Nah, ini kenapa? Agar ini membantu kita tidak terlalu banyak memakan objek aja begitu. Kita balik ke kodenya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian codingnya. Kita mau ini tuh terlihat seakan-akan terbang, jadi kita akan masuk ke event saja, pilih when bendera hijau ini klik, di bendera hijau ini klik, kita mau membuat seolah-olah dia bergerak, tapi bergeraknya itu tuh selamanya gitu. Jadi kita ingin dia tuh bergerak terus sampai program ini berhenti. Jadi kita pilih di bagian kontrol, pilih forever. Nah, lalu untuk gerakannya, karena di gambarnya ini karakternya ini sudah ada di bagian customize ini sudah ada gerakan 1, gerakan 2 ya, seakan-akan untuk membentuk terbang. Jadi kita pilih di bagian looks, lalu pilih next costume. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini akan program tambahannya, tapi terlihat ini terlalu cepat. Kita mau biar dia slow down sedikit. Nah, lalu kita bisa pilih bagian kontrol, lalu pilih bagian weight. Nah, weightnya ini nanti bisa kita setting dulu. Kita coba dulu kalau 1 detik itu seperti apa. Terlalu lama. Kita stop dulu, kita pilih misalnya contoh 0,5. Kita pilih, kita coba. Masih terlalu lama. Kita coba pilih bagi misalnya contoh 0,05. Hasilnya seperti ini. Sudah terlihat agak masuk akal lah ya, atau mungkin 0,1. Oke, 0,1 lebih masuk akal. Jadi kita coba pilih 0,1. Nah, ini adalah langkah pertama banget nih agar kita bisa menggerakkan sebuah burungnya. Nah, di sini udah mulai asik kan? Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita mau ada awannya. Misalnya contoh, bebas sih sebenarnya, nanti random aja bebas. Nanti kalau misalnya awan, kita bisa pilih bagian sprite-nya. Baik lagi kita pilih, coba cari kita cloud, ada nggak ya? Ada. Kita pilih yang kecil aja lah ya, karena kalau besar-besar
repot nanti untuk settingannya. Di customize nya ini nanti ada macam-macam cloud. Nah ini kita nggak perlu setting karena udah kecil banget menurutku, jadi kita bisa langsung masuk ke settingannya aja. Nah di sini kita mau dia bergerak untuk membantu kita menggambarkan bahwa si burungnya ini, kita parrot, kita panggil aja parrot ya, itu tuh bisa terlihat terbang karena ada awannya yang berjalan. Nah bagaimana caranya? Kita pilih when, sama aja bendera kita, ketika bendera hijau ini diklik nanti kita sama persis, kita pilih yang forever, lalu kita pilih bagian motion. Nah kita mau ininya bergerak begitu, lalu kita pilih bagian go to. Mana go to? Nah ini aja, kita pilih go to. Kita mau bergerak dari sini, kita mau setting awannya ini tuh bergerak dari X ke Y. Jadi nanti dari X ke Y bisa berjalan seperti ini, naik turun dan lain sebagainya. Nah kita mau mulai dari atas terlebih dahulu, misalnya contoh. Nah kita di sini mau memastikan terlebih dahulu panjang dari X dan Y nya di masing-masing komputer kalian. Jadi X dan Y nya ini berbeda-beda, jadi nanti silahkan disesuaikan kembali bagaimana cara untuk settingannya. Nah misalnya di sini kita yang paling tinggi di sini itu adalah berapa, misalnya contoh kita kasih 300 coba. Oh 300 masih bisa, kalau 301 bisa, kalau misalnya 310, oh enggak, emang maksimalnya 301 begitu. Lalu kita pilih bagian sini 301. Nah Y nya ini kita mau ke naik turun, dia aku pengennya ini dia tuh naik turun nih, tapi secara random. Nah gimana caranya? Pilih bagian operator. Nah di operator ini pilih bagian pick random, lalu masukkan ke Y nya. Nah di pick randomnya ini kita nggak mau bener-bener random dong, kita mau ini tuh sesuai sama ukuran di sini. Nah tingginya di sini itu adalah 176, jadi klik aja 176 sampai bawahnya ini berapa, yaitu adalah coba kita negatif 176 juga. Oh ya betul, jadi di negatif 176. Nah jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, naik turun. Oke, objektif pertama sudah tercapai, yaitu adalah ini maunya naik turun. Nah selanjutnya kita mau dia melayangnya dari kanan ke kiri, biar burungnya kelihatan terbang dari kiri ke kanan. Jadi pilih bagian apa, pilih motion, lalu pilih bagian glide atau melayang. Ini nanti bisa kita fungsikan. Nah ini glide. Nah lalu untuk glide-nya ini sendiri kita akan menuju kemana? Nah menuju kemananya ini jelas karena tadi posisinya di sini adalah 310, X nya ini kita menuju ke kiri berarti negatif 310. Di situ adalah logika kita harus dimainkan. Nah Y nya ini kan tadi random ya, jadi otomatis kita akan pilih bagian Y position, jadi akan mengikuti pick random yang akan dipilih oleh scratch-nya itu. Nah lalu kita mau agar si awannya ini bisa berubah kostum, karena kostumnya dia ada 4 kan. Nah lalu kita pilih bagian next costume, itu di bagian looks, di next costume kita coba play. Nah ini kita sudah selesai untuk setting awannya, tapi ini bisa tinggal di custom saja. Misalnya contoh awannya kok terlalu cepat ya kayaknya ya, coba kita 5 gitu, kita perlambat lagi. Nah ini sudah mulai mungkin sedikit masuk akal, atau mungkin bisa 3 biar terbangnya seperti seakan-akan lebih cepat. Nah begitu, ini bisa nanti kalian bisa custom sendiri. Lanjut, kita akan membuat rintangannya. Nah di sini agak mungkin tricky, kita buat rintangannya terlebih dahulu, tapi kita karena nggak ada di sini, kita harus membuat kita membuat custom terlebih dahulu. Kita masuk ke paint. Nah
di sini outline-nya kita nolin dulu aja lah ya. Kita coba bikin kotak terlebih dahulu, karena kan biasanya ini bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak. Oke. Biasanya kan warnanya tuh hijau ya kalau nggak salah ya. Hijau. Oh, sebentar, kok tidak berubah warna hijau ya? Sebentar. Oh. Nah, ini warna hijau. Oke, sudah. Warna hijau, saturasinya biar terlihat hijau. Kita agak tuakan sedikit. Oke. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri ya untuk gambarnya. Saya akan menggambarkan sedikit simple biar nanti sebagai gambaran saja bagaimana untuk pembuatannya. Oke, lalu kita pilih ini, kita kasih sedikit outline. Sepertinya kita butuh outline warna hitam mungkin. Ini juga kita butuh warna hitam, tapi kurang tebal. Kita tebalannya kita mungkin di 6 mungkin ya. Ini oh terlalu tebal sepertinya, kita coba di 5. Nah, kita sedikit coba rapikan. Kita coba rapikan sedikit. Nah, lalu kita coba ini setting dimana kita buat grup. Nah, di sini lalu kita akan copy, kita akan paste. Nah, kita akan paste coba di sini, lalu kita akan flip vertikal. Nah, di sini. Oke. Nah, kita mau nge-matching terlebih dahulu biar burungnya ini bisa lewat. Kita harus pastikan dulu burungnya ini bisa lewat. Nah, makanya kenapa tadi sayapnya itu dikecilin. Karena kalau misalnya sayapnya terlalu besar, space yang dibutuhkan juga besar gitu. Nah, nanti kita coba kita pastikan sudah benar-benar pas. Nah, segini bisa, dinaikin juga bisa. Nah, saya maunya segini. Lalu kita kasih ke tengah-tengah. Nah, kita masuk ke kodenya. Nah, setelah kita kembali di sini, kita akan masuk ke kontrol. Kita masuk ke kita akan pilih ke bukan forever, sorry. Kita akan masuk ke event, pilih bagian when, bendera ini diklik, sama seperti yang di cloudnya tadi. Kita akan setting dibuat forever. Kontrol itu tuh forever. Lalu habis itu nanti go to nya tuh sama, go to X, ini. Nah, nanti ini tuh sama di 301. Y nya itu nanti sama di operatornya tuh pick random. Sebentar, kita pilih 176 sampai negatif 176. Lalu pilih glide, sama seperti glide. Ininya tuh glide nya tuh berapa settingannya tadi? 3. Kita samakan saja dulu. 3, ini 301, ini yang ini Y position. Nah, Y position di sini. Lalu pilih next costume. Sebenarnya next costume-nya tidak dibutuhkan sih, tapi kita coba pilih saja nggak apa-apa. Nah, di sini ini untuk gambarnya. Coba kita lihat. Sebentar. Oh, ini belum bergerak. Nah, bagaimana cara kita memastikan dia bergerak? Jadi kita mau untuk negatif. Nah, ini lupa. Ini kesalahan ya tadi ya. Ini harusnya negatif 301. Kita play coba. Nah, sudah selesai gitu. Nanti biar bisa nah, sekarang selanjutnya kita mau ini tuh gimana caranya biar kita bisa kontrol. Nah, agar kita bisa kontrol, kita harus punya punya kontrolnya. Oh, ini when. Nah, di sini. Maaf, bukan di kontrol tapi di event.
when. Nah ini nanti silahkan pilih yang up arrow, bebas sebenarnya, nanti WASD juga bisa, tapi ini saya mau yang up arrow, lalu pilih motion, lalu pilih bagian move. Nah move nya ini sebentar, kita move nya tuh maunya kanan ya, maunya atas ke bawah. Di sini atas ke bawahnya di sini itu adalah Y. Jadi nanti kita pilih bagian change Y by, di sini nanti pergerakannya 10. Nah nanti sama, tinggal kita duplikat saja. Di sini pilih bagian down arrow, change Y nya adalah negatif 10. Nah kita coba play ya. Kita naik turun naik turun, nah udah mirip kan. Dan nanti ini sekarang teman-teman bisa mau mainkannya. Nah di sini begitu kurang lebihnya. Nah yang langkah yang terakhir yang kalian perlu lakukan itu adalah kita memastikan kalau misalnya kena objeknya, ya itu tuh ya mati gitu loh. Nah bagaimana caranya? Kita pilih bagian sensing. Nah kita pilih bagian, sebentar, kita pilih kontrol dulu, kita pilih if then di sini. Nah di if then nya ini kita pilih bagian touching, kita kasih sensornya terlebih dahulu. Nah kita pilih bagian untuk spread satunya ini, spread satunya. Nah apa yang akan terjadi ketika itu tuh ketika burungnya ini tuh kena bagian spreadnya. Nah apa yang akan terjadi, kita akan bisa memilih di sana. Misalnya contoh, akan bunyi suara suara ow atau sakit gitu. Nah nanti kita bisa pilih untuk bagian soundnya, kita pilih di sini, kita pilih soundnya tuh misalnya contoh ada nggak ya ow gitu, squawk tuh apa, oh nah itu juga boleh. Nanti kita pilih squawk gitu, bebas, nanti bisa kalian bisa kalian sesuaikan saja. Lalu bilang, nanti dia misalnya bilang juga ow, nah misalnya gitu. Nah lalu kita mau setelah itu selesai ya kita benar-benar bunyinya stop gitu, benar-benar selesai gitu. Nah lalu langkah selanjutnya, misalnya contoh, kita play dulu, misalnya kita play dulu. Nah kita play dulu, lalu kita coba kita kenakan. Nah stop, programnya sudah stop. Lalu ini yang terakhir, misalnya contoh kita mau membuat sebuah tulisan game over. Nah untuk kita membuat sebuah tulisan game over, kita harus bikin backdrop lagi. Ya kita pilih yang busque lagi aja lah, nggak apa-apa gitu loh. Nah nanti kita customize backdrop yang kedua ini, kita mungkin tulis teks, misalnya contoh Anda kalah, misalnya ya, Anda kalah. Nah misalnya contoh seperti ini, kita ganti fontnya, misalnya contoh yang kayak game lah gitu, yang ini segini ini, misalnya fontnya kita ubah jadi misalnya contoh biru misalnya contoh seperti ini, sepertinya cukup, kita kasih di atas saja. Nah misalnya contoh seperti ini. Nah nanti kita pilih kodenya, di sini nanti akan dipilih move to, itu tuh nanti ada di switch backdrop. Nah nanti ini pilih, nah ini nanti kan ini masih di backdrop 3 ya, di backdrop 3 ini kita mau ketika sudah selesai kita bisa pilih untuk yang square yang 2. Nah di sini kita mau balik lagi ke sini tanpa ada tulisan game overnya. Lalu untuk yang backdrop yang kedua kita mau kasih kode, oh sebentar, di sini ini di backdropnya ini kita pilih yang eventnya terlebih dahulu. When click ini switch backdrop tuh itu. Lalu untuk yang parrot
kita pilih bagian looks juga, switch backdrop tuh. Nah, di sini kita coba play. Nah, kena, langsung keluar tulisan Anda kalah. Baiklah, kurang lebih begitu saja tutorial bagaimana membuat game di Scratch untuk level lanjut untuk pemula. Nah, nanti silahkan kalian bisa explore lebih jauh lagi bagaimana caranya. Di sini saya hanya memberikan gambaran sedikit, gambaran kasar bagaimana cara bekerjanya sebuah program yang ada di Scratch. Nah, nanti masih banyak lagi yang belum saya bahas untuk Scratch-nya ini. Nanti silahkan bisa dieksplor, banyak sekali video-video referensi, lalu juga template-template dari Scratch-nya itu sendiri yang bisa kalian pelajari bagaimana cara untuk pembuatannya, bagaimana program itu bekerja. Nah, kurang lebihnya begitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.